Jamaah haji kita yang bernama Ibu Saini ya binti Ahmad. Kenapa butuh didoakan para ibu-ibu? Karena kalau orang mau haji itu melewati laut, pulau ya, beda dengan orang mau ke Cirebon naik angkot cukup. Tapi kalau orang mau naik haji, mau umroh, itu melewati lautan, pulau, gunung, naik kapal, maka itu perlu doa. Setuju kalau ibu-ibu? Ditugaskan ku Kiai tita iya video mengkena 50%. Diberi kesehatan, diberi kelancaran. Amin ya rabbal Alamin. Karena yang namanya ibadah haji itu membutuhkan sehat, membutuhkan yang prima, sehat ya. Mudah-mudahan selalu diberi kesehatan, selalu diberi kemudahan, dan selalu Di pengantin mau bu rezeki yang banyak. Amin ya rabbal. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu kalau pengen cepat dipanggil haji, cepat pengen naik umroh, syaratnya kudu sering sodakoh ninggongkan arep haji ya bu. Pada sodakoh dulu gitu guys, pada buka amplop dulu ya. Jadi Pak Ahmad Yani kalau ingin cepat dipanggil naik haji kudu ngupai amplop, sering sodakoh ninggongkan arep haji atau arep umroh, insya Allah cepat dipanggilnya. Amin. Mari kita mendoakan untuk ibu saya ini supaya diberi kelancaran, diberi kemudahan. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin shalihah. Nas'aluka al-barakah was-sihah was-salamah wal-aman was-sihah wal-afiyah, khususan ila ibu saya ini. Khususan ila ibu saya ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dengan Fatihahnya kita, dengan bacaan Fatihah tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan apa istilahnya anugerahnya kepada kita semua, khususan ibu saya ini dan ibu-ibu yang ada di sini, bapak-bapak yang ada di sini, mudah-mudahan dimudahkan berhaji dan Amin. Daftar dulu Pak. Wis. Yang akan belum daftar cepat daftar ya. Jadi kenapa para ibu-ibu orang itu umat Islam harus haji? Haji itu nomor 5, rukun Islam nomor 5, paling pemungkas. Kenapa Bu? Karena kalau orang sudah haji, itu Islam itu bukan gaib lagi Bu, tapi nyata ya. Ibu-ibu sholat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah. Sekarang masih bayangan, tapi kalau sudah haji, sudah umrah, bukan bayangan lagi, nyata. Oh ini Ka'bah, oh ini Hajar Aswad. Maka bagi orang yang sudah haji atau umroh, Islam itu bukan gaib lagi, tapi nyata, musyahadah, kelihatan mata. Oh ini kuburannya Kanjeng Nabi, oh ini makom Ibrahim. Jadi ada kitab suci, ada tanah suci. Kitab suci Al-Quran yang setiap hari dibaca itu dibuktikan di sana Bu, di tanah suci. Kanjeng Nabi Muhammad menerima wahyu di Gua Hiro. Mana Gua Hiro itu? Kanjeng Nabi Muhammad waktu hijrah ke Madinah ada Gua Surnya ya, Bu Haji itu ya. Naik Gua Hiro enggak Bu? Mau bisa jauh Bu. Jangankan Ibu Haji itu kita nggak bisa Pak. Maka normalnya orang ibadah haji atau umroh kudu si kang masih nom ya. Semua ke arah Gua Hiro tuh Bu, naik sekitar 2 kilometer. Sudah naik itu megok pisan Pak. Naik maning ya Allah. Saya itu kalau bawa jamaah, saya yang jadi imam, saya yang jadi mutawif, saya sendiri yang nggak bisa naik. Jamaah saya sudah ke atas, saya masih di bawah. Kenapa? Sudah nggak kuat.
karena umur sudah 60 tahun. Ya, umur sudah tua. Maka untuk jamaah haji atau umroh, kalau bisa itu yang masih fit, yang masih sehat, yang masih normal. Ya, seperti Pak Ahmad Yani, ini kalau naik haji kuat, ini luar biasa, bisa naik wasur ya. Amin. Kalau seumur saya itu nggak bisa Bu Pak ya. Nah oleh karena itu Padahal orang yang kalau sudah turun, haji, padahal. orang yang sudah umroh Anjing dewe kenapa kalau itu turun? harus lebih bertakwa lagi, harus lebih meningkatkan lagi keimanan keislamnya. Kenapa? Karena sudah kelihatan mati. Ya, seperti ibu-ibu percaya di Jakarta ada Monas. Percaya nggak Bu? Percaya. Akhirnya datang ke Jakarta, didelang, oh iya Monas teh, kan gitu ya Bu. Sama orang naik haji umroh juga membuktikan bahwa Islam itu adalah benar dan agama yang paling benar adalah Islam. Kenapa? Karena antara kitab suci dengan tanah suci itu dibuktikan. Awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa rahmatan lil alamin. Itu ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan tempat ibadah di muka bumi itu adalah Bakkah itu Mekah. Jadi masjid yang paling pertama diciptakan oleh Allah di muka bumi langsung yang menciptakannya Allah bersama malaikatnya itu adalah Bakkah. Untuk apa? Mubarakan wa hudal linnas, untuk memberikan berkah kepada manusia. Dengan adanya Mekah, adanya Ka'bah, seluruh umat Islam di dunia mendapatkan berkah. Dari mulai travelnya, dari mulai membuat paspor, kapal terbang, semua dapat berkah. Ini penerbangan Bu, kalau tidak ada orang umur, tidak ada orang haji, pada nganggur. Contohnya di Majalengka, Kertajati, itu kepakainya kalau jamaah haji saja, itu kalau musim haji, musim umroh baru kepake. Setiap harinya nggak kepake. Harusnya pemerintah umat Islam itu harusnya sadar bahwa yang meramaikan Indonesia ini adalah umat Islam, bahwa yang memberikan apa istilahnya pemasukan yang paling besar ke kas negara itu adalah umat Islam. Maka pemerintah harus sayang kepada orang Islam. Tajuk kang bodol-bodol disumbang, pesantren disumbang. Kenapa? Karena pemasukannya dari umat Islam. Ya Pak Kuwu, ada nggak Pak Kuwunya? Langka. Ya ada, ini Pak Polisi aja diberitahu sama Pak Kuwu. Musola kang ada dicatat, kang pada bocor, kang pada bodol dibantu. Ya, karena pemerintah kita itu banyak menerima uang dari umat Islam. Dari mulai umroh, berapa itu satu orang untuk kas negara, haji, basnas dan lain sebagainya. Maka pemerintah desa harus tanggap. Ya, jangan sampai musola, masjid, bodol dibiarkan saja. Nah itu namanya zalim. Pak Polisi, Pak Kuwu, Pak Polisi, aparat desa kalau tidak peduli dengan umat Islam masuk neraka. Betul Bu. Yang namanya Pak Polisi desa itu sudah ada bengkoknya tuh. Islam kita masuk neraka Pak. Jangan sampai enak makan berkatnya saja, makan gajinya saja, kepentingan umat Islam tidak diperhatikan. Betul? Iya itu. Terutama dewe. Nah, itu sedikit aja ya untuk menyentil Polisi. pemerintah desa. Maaf nih Pak Polisi ya, bukan saya ngarang, tapi jadi jangan sampai kepentingan umat Islam itu diabaikan. Jadi perlu diperhatikan. Lagi direkam Karena yang ini. banyak memberikan infak, memberikan masukan kepada kas negara itu adalah umat Islam. Kembali lagi, jadi ibadah haji, ibadah umrah itu adalah penyempurna daripada rukun Islam. Makanya adanya di terakhir. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 dasar. Ada berapa rukun Islam? 5. Saya bahas yang pertama dulu. Yang pertama rukun Islam itu adalah syahadat. Apa itu syahadat? Syahadat itu adalah pondasi. Islam itu kalau diibarat bangunan,
maka syahadat itu pondasi ceker ayam jare wong jare profesor mah ya jare pemborong mah ceker ayam. Semakin cekerannya ayamnya kuat, pondasinya kuat, maka di atasnya juga kuat. Maka syahadat itu perlu dibangun dari mulai anak-anak kita, dari mulai anak-anak kita yang belum balik itu dibangun. Ya, ada TK, ada PAUD, ada PUAD, ada MI. Ya, ini Pak Ahmad jadi ini pelopor membangun apa PAUD. Ya, itu penting Pak. Anak-anak kita yang masih kecil tuh supaya ngikuti pelajaran-pelajaran keyakinan, apa itu lewat MI, lewat madrasah. Dan itu sebenarnya yang wajib itu adalah pemerintah, wajib diperhatikan. Pak polisi ya digiringi lah baca-baca cilik kamu pada ngaji mana lu sekarang Pak polisi pegawainya apa beding desa Cikalangnya ya kira-kira nangkapin maling lah ke maling guys. Jadi harusnya ngoprek-ngoprek wong kang pada ngaji sore kan Pak polisi suruh pada ngaji ngoprek-ngoprek buat saya. Karena apa? Karena keimanan itu penting ditanamkan dari mulai anak-anak. Ya, jadi supaya kuat pondasinya dari mulai anak-anak itu dikenalkan dengan nama-nama Allah. Wujud idam baton mukhalafatul abadi, dikenalkan dengan Iqra, qiraat, bacaan Al-Qur'an, supaya anak-anak itu tumbuh dengan keyakinan yang kuat. Kalau keyakinannya kuat, maka pondasinya itu kuat, nanti akan tumbuh dewasa, akan mampu menjalankan syariat Islam. Yang kedua, apa itu? Iqamatus sholat. Pondasinya kuat, rukun Islam yang kedua adalah sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqama faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad ahadamaddin. Sholat itu tiang agama. Di dalam bangunan tiang itu adalah sesuatu yang penting. Ini tiang nih Bu. Ini ibarat sholat. Ini rumah kalau ininya ambruk nggak Bu? Nah itu. Ya. Orang Islam kalau nggak sholat berarti ambruk Pak. Ada nggak di sini yang tidak sholat? Ada. Nggak ada. Ada aja Pak Ustaz. Alhamdulillah. Ya musola banyak, tahajud banyak, harusnya pada sholat. Karena apa? Kalau nggak sholat itu ambruk Pak. Betul tidak? Betul. Ini tiang. Ini sholat ini. Kalau ini dibacok karo golok, ambruk. Maka orang Islam kalau ingin tegak, ingin masuk surga harus sholat. Sholat kita cuma 5 menit, ditambah wudhu 5 menit, 10 menit udah. Ya. Nah itulah. Jadi rukun Islam yang kedua adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Dalam sebuah bangunan itu tembok, termasuk apa istilahnya sebagai penegak. Ya. Paman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti dia merobohkan agama. Jadi yang merobohkan agama, yang merusak agama kudu wong Israel, kudu wong Amerika, tapi wong Islam sendiri. Betul? Kalau umat Islamnya tidak mau sholat, dia menghancurkan agama Islam itu sendiri. Oleh karena itu rukun Islam yang kedua adalah sholat. Maka sebelum ibadah haji, sebelum bapak-bapak dipanggil, ayo syahadatnya kang rajin, sholatnya juga yang rajin. Sholat tuh ya Allah murah meriah Pak Bu, ibadah yang tidak bayar. Kayalah sholat, ngambil air wudhu, masuk musola, masuk masjid, sholat, cekelat, jangan celek, assalamualaikum, udah beres. Lah orang bayar berapa? Tapi apa malas saya kayak orang disunati. Ya Bu. Kalau imannya mati. Ingin drama itu ana Bu. Uang bakas sodak orang rajin. Bakas kon sholat angel kayak orang disunati. Nah padahal itu Bu, ya sholat itu yang menentukan kita masuk surga atau masuk neraka. So ibu-ibu pengen masuk surga atau pengen masuk neraka? Surga. Kira-kira masuk surga ya, dan masuk surga juga wong ana loro Bu. Ayat 2, ayah langsung masuk surga, ayah mampir dulu di neraka. Tuh. Ya. Kalau ibu-ibu pengen masuk surga lancar, sholat tidak boleh ditinggalkan.
Ya, masuk surga yang lancar, tapi ngaku Islam tapi jarang sholat, maka mampir dulu di neraka. Ayo, belum beli masuk neraka. Ibu-ibu pernah nggak bu tangannya, jempolnya dimasukkan ke kompor? Bapak-bapak rokok pernah nggak apinya di anu? Iya, bapak-bapak tuh. Panas nggak bu? Neraka itu lebih dari itu. Ya, neraka itu lebih dari itu panasnya, lebih daripada kompor kita, lebih daripada rokok kita. Tapi kenapa kita tidak takut? Ah. Ya. Makanya Al-Quran mengatakan ku angkusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Karena neraka itu panas Pak. Sudah panas, tidak ada batas waktu kalau sudah disiksa di neraka Bu. Orang kalau masuk neraka selamanya sengsara, selamanya sedih, selamanya celaka. Orang masuk surga selamanya bahagia, selamanya senang. So, artinya selamanya senang, selamanya sengsara. Minggunya apa walaupun sengsara kan masih bisa ngutang. Betul tidak? Beli 2 beras tinggal ngutang tangga. Tangganya beli oli ngutang sedulur. Sedulur beli tinggal marmek nih kita. Kalau 2 liter mana? Ya, kewajibannya kalau ada mana uang beli mangan, fakir miskin beli mangan dosa. Kenapa? Karena itu bab keagamaan. Lebih itu bahasanya ngelep sekabeh. Jadi betul Pak. Jadi harus bisa menaungi seluruh masyarakat Cikalahang. Kang Gurung bisa ngaji, Kang Gurung bisa baca Quran, itu kewajiban. Kalau di Cikalahang ini ada orang belum bisa baca Quran, lebih menang banyak karena ada disiksa. Iya, jadi pejabat negara aja enak-enak pakai makan bengkok. Tapi perhatikan hak-hak masyarakat. Betul tidak? Iya, wong pada pengen jadi kubu nyalon berlomba-lomba jutaan, tapi tujuannya kanggo lubunya eman. Tapi tujuannya kanggo akhir. Karena hidup ini Pak sebentar. Hidup ini sebentar. Hidup ini setelah kali pada mati modal. Ya. Kalau kita mati tidak membawa iman dan Islam, tidak membawa amal soleh, rugi Pak. Ya. Man dakhalal qabra bila zadin, kaman dakhalal bahra bila safinati. Barang siapa yang masuk alam kubur tanpa membawa amal soleh, tanpa membawa iman Islam, sama saja kita masuk lautan tanpa pakai safina, pakai apa? Perahu. Jadi kalau kita punya amal soleh, punya iman Islam, sama kita punya perahu. Kita mati juga nggak apa-apa, sudah punya bekal, ya. Ayo ibu-ibu sekarang, kalau ibu-ibu mati sekarang, bekalnya apa yang diandalkan? Ayo, apa? Sudah kau wakaf untuk pesantren? Sudah kau sholat jamaahnya rajin selama 5 waktu? Hah? Apakah sholat tahajud rajin? Nah itulah para ibu-ibu, dari mulai sekarang ibu-ibu bercita-cita masuk surga tanpa masuk neraka dulu. Setuju? Setuju. Masuk surga tanpa masuk neraka dulu. Ya aja mau turun neraka dikit. Kayaknya Pak Ustad. Sholat 5 waktunya rajin, apalagi ditambah dengan sholat berjamaah. Itu yang bisa menyebabkan masuk surga tanpa hisab. Itu sih kadang sholat, kadang beli, pengen banyak suaranya siapa? Ya, memang semua umat Islam masuk surga Bu. Yang percaya kepada Allah semua masuk surga. Tapi masuk surga nanti disiksa dulu di neraka. Soalnya di dunia sering meninggalkan batur sholat duhur, mancing baik. Basur sholat asar masih utak-utak kalau iwak baik. Nyahoan euy. Ya, jadi mancing surga neraka dikit mati. Sedangkan neraka dunia, neraka akhirat itu Bu, 1 hari saja masuk neraka sama dengan 1000 tahun dunia. Nah, 1000 tahun. Lawas. Makanya saya itu setiap malam itu berdoa, ya Allah, saya nggak mau masuk neraka. Selalu berdoa, Allah ma'ajir minan, Allah ma'ajir minan. Kenapa? Saya tidak mau sedikit pun terkena api neraka. Ibu-ibu pikir, ayo siapa KPW di neraka? Maka solusinya adalah kerjakan sholat 5 waktu.
anakku jangan pernah ditinggal sesibuk apapun kerjakan sholat 5 waktu. Dan waktu sholat itu Pak, waktu tepat, waktu istirahat. Tidak mengganggu, betul tidak? Tidak mengganggu sama kerjaan. Sok wong tani sibuk banget jam rolas malah berhenti istirahat sholat. Ya, nggak ada alasan sibuk apa. Ya, kayak wong edan gak sibuk. Wong edan sibuk karena dewa ada yang edan. Ya, ibu-ibu aja kayak wong edan. Bapak-bapak aja kayak wong edan. Artinya apa? Sibuk tadi dijelas. Betul tidak? Layang loyo ngalor ngidul gitu dan sholat ditinggal. Ya wong edan. Ya. Wong edan kurang setan dah udah. Sholat 5 sesibuk apapun, apalagi di kampung desa kalau di pinggir masjid. Maka zuhur itu digiring masuk masjid sholat berjamaah kang imam di Palembang. Nah itu baru masuk surga kubuk Cikalahar seperangkatnya masuk surga, betul? Ibu-ibu, anak, putus, keluarga masuk surga, betul? Jadi kalau di pengalaman dunia kedua kabupaten Wisma capek, ya. Nah mereka akhirat ya ku ampusakum wa ahlikum. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan itu titik beratnya kepada sholat 5 Iya yang nah, dicoploknya 15% mah bayaran. Tanpa melalui neraka. Ya, fa'am mamang sakulas mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Barang siapa yang timbangan amal kebaikannya banyak, lebih utama 70% misalnya, 70% amal ibadah, 30-nya maksiat. Nah, masih diampura tuh. Ya, kita lagi ngomong pernah, belajar gue ya. Ibu-ibu, udah wadon, pada temenan, kan itu dosa Pak. Ya, maka itu diampuni oleh Allah. Kalau nggak banyak sih dosanya. Maka kalau pertimbangannya 75% amal baik, 20% amal jelek, ini syafaat Kanjeng Nabi. Ada syafaatnya Kanjeng Nabi, ada ampunan Allah. Tapi lamun amal jelek 75%, amal kebaikannya 25%. Otomatis masuk neraka dulu, nggak ada ampun. Syafaat mendal, istighfar juga mendal. Kalau 75% amal jelek, 25% amal baik, mendal, sudah masuk neraka dulu. Nauzubillah summa nauzubillah. Mangga ibu-ibu, bapak-bapak, murid istela. Ya. Sekarang itu kalau kita rasakan yang namanya hari itu cepat banget. Tinggi dina apa Bu? Minggu. Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Ujung-ujung paling Sabtu. Ujung-ujung paling hari enggak? Iya. Itu menunjukkan dunia ini sudah Betah dunia teuing. ini sudah mau kiamat. Maka ayo kandung pada rajin sholat, ayo sholat yang rajin. Kenapa? Musola. Ya, setiap blok ada musola. Cikalahar itu luar biasa. Jadi Cikalahar ini sudah desa muslim, sudah desa yang berwawasan Islam. Pesantren anak loro kan telu akeh. Ada delak tadi kan cabang gila insan. Ya, Kang Imam Janjuli nitipkan santri ke saya, nanti 200 pakai santri. Oh, Cikalahar luar biasa. Jadi apa ya istilahnya? Bersama pendidikan, keagamaan, kita memang enak sekali. Torikot saja itu sumbernya di Cikalahar. Diwantu atau batu Ya, jadi yang kedua, rukun Islam yang kedua itu adalah sholat. Jadi jangan sampai ditinggalkan. Ya, dalam hadis tadi dijelaskan, muru bis sholati lisab'i. Ibu-ibu, bapak-bapak kalau punya anak sudah umur 7 tahun harus dikerasi.
Kalau sudah 10 tahun itu harus dipukul kalau nggak mau sholat. Kalau sampai 15 tahun nggak mau sholat, diusir dari rumah juga nggak apa-apa. Itu saking pentingnya sholat. Karena ibu-ibu kalau punya anak nggak sholat, punya mantu nggak sholat, nggak wasial nantinya. Ya Bu, ada nggak punya mantu yang beli sholat? Anak terus gede beli sholat, itu nggak wasial. Dia apa diusir? Ngempani wong kang beli sholat. Itu namanya bukan sholat. Orang yang tidak sholat itu derajatnya sama dengan anjing galak. Ya, anjing galak. Derajatnya seperti itu. Kenapa Bu? Karena orang kafir nggak sholat wajar karena dia ngerti. Tapi kalau orang Islam yang tidak sholat itu tidak wajar. Kenapa? Karena ngerti tentang agama Islam dan dia tidak mau sholat. Dan kemudian yang ketiga, rukun Islam yang ketiga itu apa Bu? Apa Bu? Zakat. Nah ini paling males lagi nih Bu, zakat nih. Malas bisa nulis. Iya tak, Pak Kiai, malas zakat ya. Ya mau duit deh. Wah apa bang goreng duit? Sodako kas sodako bakana bantuan masjid menjalankan. Dulu sih atlet tadi dulu pas godol 2.000 perak. Ya, tuh maka zakat itu di dalam bangunan ibarat apa Bu? Ibarat jendela. Ya, tuh jendela pintu itu jangan. Rumah kalau tidak ada jendelanya, tidak ada pintunya, ngelekep tak ongkep Bu. Ongkep, ngelekep. Begitu juga orang kaya kalau tidak pernah zakat, insya Allah uripnya ongkep, idang, kebakaran. Ya, kemudian tumpahan baik para suami istri. Kenapa? Karena dinanya ongkep, nggak pernah dijaga. Oleh karena itu, para ibu-ibu, bapak-bapak, ya kalau orang kaya, banyak uangnya, banyak usahanya, keluarkan zakat. Pegang mic dari. Jadi zakat itu ibarat apa Pak Polisi? Ibarat jendela, ibarat pintu. Kalau rumah kita ingin sehat, ada sirkulasi udara masuk pintu, keluar dari jendela, masuk dari jendela, keluar dari pintu. Jadi rumahnya rumah sehat. Orang-orang yang punya kekayaan juga sama Bu. Kalau ingin hidupnya senang, nyaman, keluarkan zakat. Zakat pun mudah, cuma 2,5%. 1 juta itu cuma 25 perak zakatnya itu. Insya Allah orang yang suka mengeluarkan zakat, hartanya akan dijaga oleh Allah, hartanya akan berkah. Ya, jadi yang ketiga zakat, jangan lupa. Loh, kalau orang tidak mau zakat bagaimana? Fatuk wa biha junubuhum. Bahkan orang-orang yang tidak zakat nanti di akhirat, kekayaannya akan berubah menjadi ular. Satu wakuna ala ya ulukihim, maka harta itu akan menjadi ular. Hartanya menjadi ular, berbisa, melilit di sini di lehernya. Kenapa? Harta itu. Ya, jadi jangan disangka harta itu membuat kebahagiaan Bu. Jangan disangka harta itu membawa keberkahan. Kalau tidak bisa ngaturnya, bisa menjadi bencana. Betul tidak? Betul. Contoh, ada orang jadi pejabat, mobilnya di mana-mana, showroomnya di mana-mana, istrinya di mana-mana. Ujung-ujung jabatan dikejar KPK. Betul tidak? Betul. Bakal dikejar KPK, pada kalau didobrang malaikat ijroin, terus tidak ada darahnya. Sampai dipai surat Bu, di Pak Ahmad, dipai surat di KPK, udah Pak, lemes Pak. Tidak ada ampun. Pucat lah, pucat. Walaupun belum tentu tersangka. Apakah bisa membantu harta kekayaannya? Tidak bisa. Sekarang banyak kan orang-orang yang tadinya hartanya melimpah ruah, dari kelas menteri, kelas pejabat, bupati saja. Bupati Cirebon itu kan ngeri di penjara. Bupati Sonjaya. Kurang apa? Harta banyak, kekayaan banyak, mobil banyak, tapi ujung-ujungnya ngeri di penjara. Apa harta bisa membantu? Tidak. Itu baru ning dunia, apalagi ning akhir. Maka harta kekayaan tidak boleh menjadi kesombongan, tapi harus menjadi wasilah untuk menuju surga. Begitu kok punya harta banyak, sedekah, tak akan beli duit pahit, terus bagi-bagi akan setiap hari. Kayak Pak Dedi kamu, luar biasa tuh Pak Dedi itu ya. Menurut kita tuh perlu ditiru. Ya, ada orang susah pahit duit.
Ada rangga tua dipai duit, rangga nom dipai. Iya, makanya terkenal. Itu tuh sebenarnya akhlaknya Kanjeng Nabi. Ya, ibu-ibu nih setiap hari baca di berjanji. Ya, wayat jelis suma'ahu. Kanjeng Nabi Muhammad itu duduk bersama orang-orang fakir miskin. Kanjeng Nabi itu setiap hari ketemu dengan fakir miskin dan membantu. Itu persis yang digambarkan oleh Pak Gubernur kita dia di dunia. Ya, insya Allah orang-orang seperti itu surganya parah. Ya, as-sakhiyu qaribun minal jannah wa ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu lebih dekat dengan surga dan dijauhkan dari api neraka. Ya, jangankan setiap hari kita sedekah. Dulu itu diceritakan di Baghdad itu namanya Muhammad Al-Mubarak, dia pergi haji. Nah, ada hubungannya dengan haji. Di saat-saat dia tawaf, sudah selesai tawaf, ya selesai tawaf itu kan sholat di makam Nabi Ibrahim. Di situ sedang zikir, tidak tidur, tidak melek, jadi antara turun baru melek, ya, mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pesan, Muhammad Al-Mubarak, kalau kamu pulang ke rumah, saya titip salam. Kepada siapa? Kepada Bahram Al-Majusi. Kaget tuh kiai itu. Itu kan wong Majusi, dudu wong Islam, tapi kok oleh salam sing Kanjeng Nabi. Jadi si Bapak Muhammad Al-Mubarak tuh bingung ya. Lamun titip salam ning Pak Kiai sih bilang apa ya? Orang aneh, Pak Endo misalnya, pun titip salam ini wong Majusi, Bu. Akhirnya pulang. Dicarilah Bahram Al-Majusi itu. Ternyata orang kaya raya. Ketemu bisa cerita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bapak yang namanya Bahram Al-Majusi, betul. Saya mau tanya, Bapak ini punya amal apa? Ada apa? Ya pokoknya punya amal apa aja. Oh, saya punya terakhir itu punya amal nikahi anaknya sendiri. Wah. Jadi Bahram Al-Majusi itu punya anak perempuan cantik, Bu, dikawin besok. Ya wong edan sih, Bu Priwa wong edan. Ya, wong Majusi. Ya itu sih bukan amal baik, Pak. Wah, itu sih rungkat katanya. Jadi akhirnya coba dipikir-pikir, Bapak ini punya amal apa? Akhirnya satu ketika sedang mengadakan acara walimah, ya, itu ada seorang janda pulang pergi itu diteliti sama ajudannya, disangka maling. Pas diselusur, oh ternyata janda tua punya anak 3 lagi godok batu. Sudah 3 hari 3 malam tidak makan. Yang digodok ke batu, duduk dibuka maning batu, jadi pada nangis. Akhirnya si ajudan itu lapor nih Pak Raja lapor. Ternyata janda tua tadi itu bukan maling, tapi dia itu mungkin pengen diberi sesuap nasi. Akhirnya ditilang, dilihat, disurvei, oh punya anak yatim 3 orang, dia tidak makan selama seminggu. Akhirnya dikirim, Bu, makanan 3 baki. Wah, udah makanan hamburger, makanan bakaran ayam, bakar ikan dikirim. Akhirnya si janda tadi merasa senang, anak-anak juga merasa senang. Nah itu sodakoh, cuman segitu-gitunya bisa ngelebur dosa kang berlipat-lipat. Yang namanya Bahram Al-Majusi itu, Bu, dosanya berlipat-lipat. Sudah Majusi, ya untuk nikahi anaknya dewek, ya setiap